Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian serta Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Kita khususkan pada pertemuan ini adalah macam-macam hukum mim mati atau mim sukun dan waqaf ibtida. Yang pertama adalah hukum izhar syafawi. Izhar syafawi adalah hukum bacaan mim mati atau mim sukun yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Jadi saya ulang, salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Jadi sederhana saja kita paham. Jadi mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim. Ya. Cara membacanya disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Ya. Huruf izhar syafawi itu berjumlah 26. Yang pertama huruf alif, huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf ha, huruf kho, huruf dal, huruf zal, ro, za, sin, shin, so, do, to, zo, ain, gha, fa, qaf, kaf, lam, nun, ha, wa, dan huruf ya. Jadi selain daripada huruf mim dan ba. Ya. Cara membacanya seperti contoh kita bisa lihat di surah Al-Lahab ayat 4. Ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wam. Ya, jadi mim sukun atau mim mati. Wamra'atuh. Ya, ditutup mulut, jadi bibir ketemu bibir, tidak boleh ada jeda, tidak boleh dipanjangkan atau didengungkan, dilewati saja. Ya, izhar syafawi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, tidak boleh kita membaca dengan jeda di huruf mim sukun. Ya, seperti wamrah. Nah, jadi harus dilewati aja. Wamrah, wamrah, wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, di surah lain, surah Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, dibunyi antum, tum. Jadi mim sukun. Wala antum abidun. Wala antum. Ditutup mulut, kemudian dilewati, dilanjutkan. Ya, di surah berikutnya, ayat berikutnya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Tidak boleh dibaca lakum dinukum waliyadin. Ya, dilewati aja. Lakum dinukum waliyadin. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayb. Ya. Contoh berikutnya, lam yalid wa lam yulad.
ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت bukan an'amta أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Ya, di surat berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ya, saya kira itu yang pertama, ikhfa syafawi. Ya, jadi ikhfa idhar syafawi. Yang kedua adalah hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah hukum bacaan yang menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Hukum bacaan ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf bah. Jadi bisa dikatakan bahwa huruf ikhfa syafawi hanya ada satu, yakni huruf bah. Ya. Menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim ke huruf bah. Nah, kita bisa lihat contoh. Kenapa nama bergeser? Ya. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu samar-samar. Artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan antara mim dan bah dan terdengar seperti didengungkan. Ya, contohnya di surah An-Nisa ayat 23, dakhaltum bihin, ya. Jadi tidak langsung ditutup mulutnya, tapi disamarkan ke huruf ba. Dakhaltum bihin ya. Wa ma hum bimu'minin, ya, didengungkan. Tarmihim bihijarah wa hum bil akhirati kafirun. Ya, ayat berikutnya, ma lahum bihi min ilm alam ya'lam bi anna Allah yara inna rabbahum bihim, dan seterusnya. Yang ketiga, hukum yang ketiga adalah idgham mutamasilain atau idgham mimi. Idgham mimi adalah hukum bacaan apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Jadi bisa dikatakan bahwa huruf idgham mimi hanya ada satu, yakni huruf mim. Jadi mim sukun ketemu dengan huruf mim sendiri. Ya. Sering juga disebut sebagai idgham mutamatsilain, idgham mislain, atau idgham syafawi. Cara membaca idgham mimi yaitu dengan menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Jadi rangkap, ya, seakan-akan double hurufnya, ditasdid. Contohnya di surah Al-Humaza ayat 8, alaihim muqsadah qulubihim ma kanu, ya.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rabbihim min kulli ya, didengungkan ya, mim dengan mim. Rabbihim min, tidak boleh dilewati, harus ada jeda atau didengungkan atau berdiam di situ ya, antara mim sukun dengan mim yang ada di depannya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wallahu min waraihim muhit. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ثَامِنَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, dan seterusnya. Ya, saya kira itu mengenai hukum mim sukun dan atau mim mati. Jadi kesimpulannya bahwa mim sukun itu ada 3 hukum. Ada idhar syafawi, ya, mim sukun ketemunya selain daripada huruf mim dan ba. Kemudian ada ikhfa syafawi, mim sukun ketemu dengan huruf ba. Kemudian idhar syafawi, ya, idgham mimi, ya, idgham mimi, huruf mim sukun ketemu dengan huruf mim sendiri. Ya, jadi ada 2 bacaan, ada yang idhar itu tidak boleh didengungkan, sementara idgham mimi dengan ikhfa itu harus mestinya didengungkan atau tidak boleh dilewati. Selanjutnya ada tanda waqaf. Nah, waqaf ibtida, di mana kita mau mulai membaca dan mengakhiri bacaan atau berhenti. Pertama ada tanda mim. Tanda ini disebut waqaf lazim, artinya lebih baik berhenti di tempat ini. Bahkan sebagian ulama mewajibkan berhenti karena kalimat sudah sempurna baik dari segi lafaz maupun makna. Waqaf ini juga dikenal dengan nama waqaf tam, ya, waqaf lazim. Ya, ada tanda mim. Ya, ashabun nar, ya, ada tanda mim di atas. Kalau ada tanda seperti ini, ya mestinya kita berhenti atau lebih baik berhenti. Yang kedua tanda to. Ya, to, ada tanda to di atas kalimat. Ya, namanya tanda ini disebut waqaf mutlak. Boleh berhenti atau melanjutkan bacaan, tetapi lebih baik berhenti. Ada tandanya di sini, fil ard. Ya. Kemudian yang ketiga tanda jim. Tanda ini disebut waqaf jaiz. Artinya boleh berhenti dan boleh melanjutkan bacaan, tetapi berhenti lebih baik. Ya, tanda jim. Kemudian tanda za. Ini disebut waqaf mujawwas, boleh berhenti atau melanjutkan, tetapi melanjutkan bacaan lebih baik. Ya, sebaliknya dari tanda sebelumnya. Ini lebih baik melanjutkan. Jaiz. Yang ketujuh tanda sa. Tanda ini disebut waqaf murakhas, lebih baik melanjutkan bacaan, sama dengan tanda za. Yang selanjutnya adalah tanda sepasang titik 3. Ini disebut waqaf mu'anaqah atau waqaf muraqabah. Disarankan berhenti di salah satu tanda titik 3. Tetapi tidak pada keduanya. Jadi hanya salah satunya.
Maukah kita berhenti di kata la raib atau la raiba fi? Ya, salah satu, bukan kedua-duanya. Kemudian tanda qaf, al-qaf mautubiyah adalah tanda wakaf yang menyarankan agar cara membaca diikuti seperti wakaf sebelumnya. Tanda ini sering kali berupa huruf kecil, dikenal sebagai kama qablah, yang berarti seperti sebelumnya. Pembaca boleh berhenti atau melanjutkan bacaan sesuai wakaf pada bagian sebelumnya. Tanda saktah. Ya. Saktah adalah cara membaca Al-Quran dengan menghentikan bacaan sejenak tanpa mengambil napas. Biasanya selama 2 harakat. Ya, setelah berhenti, bacaan dilanjutkan langsung ke kalimat berikutnya. Nah, itu sakta tanpa mengambil napas. Sering digunakan untuk menjaga makna agar tidak terputus atau rusak. Dalam penulisannya pada mushaf, tanda sakta kerap dituliskan dengan huruf sin. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas. Ya. Min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, ada tanda ada beberapa tanda dalam Al-Qur'an saktah. Ya, jadi berhenti namun tidak mengambil napas lalu melanjutkan bacaan. Saya kira inilah penjelasan-penjelasan yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para ananda semuanya bisa kita terapkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita sehingga lebih bermakna dan mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.